Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu ya dengan Bu Nofri. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita walaupun masih dalam belajar dari rumah. Materi kali ini yaitu tentang tematik bahasa Indonesia. Materinya kalimat efektif dan kata baku. Nah, nanti silahkan kalian saksikan video pembelajaran yang sudah Bu Nofri siapkan tentang apa itu kalimat efektif dan kata baku, apa itu pengertiannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, nanti silahkan kalian saksikan dengan seksama dan diperhatikan apa saja yang disampaikan. Nah, setelah nanti selesai, seperti biasanya, ada latihan soal agar kalian paham apa itu kalimat efektif dan juga kata baku. Ya, sekali lagi selamat menyaksikan video pembelajaran. Jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Oke, putra-putri solihah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat efektif adalah kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimat efektif. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di sini kita bagi seluruh bangsa Indonesia itu subjek, mempertahankan predikat, dan kemerdekaan adalah objek. Di bawahnya ada kalimat pula ya. Kalian harus bisa memilih mana yang termasuk subjek, predikat, dan objek. Ada ciri-ciri kalimat efektif, yaitu ada kesepadanan, kepararelan, kecermatan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. Apa itu kesepadanan? Kesepadanan atau keseimbangan gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. 1. Hindari preposisi di depan subjek. Contoh, bagi semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu. Itu kalimat yang tidak efektif. Bagaimana dengan kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya yaitu semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu. Lihat nomor 2. Hindari pengulangan bentuk subjek yang sama. Contoh, dia sakit flu sehingga dia tidak bisa mengikuti praktek renang. Itu tidak efektif. Dia sakit flu sehingga tidak bisa mengikuti praktek renang. Itu merupakan kalimat efektif. Sekarang kita lihat kepararelan bentuk. Kepararelan bentuk yaitu kesetaraan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. 1. Verba-verba, nomina-nomina. Contoh, pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan perbaikan kalimat. Itu tidak efektif. Bagaimana efektifnya? Pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan memperbaiki kalimat. Di sini dijelaskan, kata menganalisis adalah bentuk kata verba atau kata kerja, sedangkan perbaikan adalah bentuk kata benda atau nomina, tidak paralel. Jika kata pertama merupakan verba, maka kategori kata yang sederajat juga verba. Kecermatan yaitu ketepatan pemilihan kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau makna ganda. 1. Pemilihan diksi yang tepat. Contoh, di SDIT Global Insani dipelajarkan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Itu tidak efektif. Di bawahnya, di SDIT Global Insani diajarkan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Ada kehematan di sini, yaitu menghindari pemborosan dalam penggunaan kata. 1. Hindari pleonasme atau pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Contoh, kita harus wajib saling menghargai. Tidak efektif. Efektifnya yaitu dengan kita harus saling menghargai. 2. Hindari pejamakan kata jamak. Contoh,
para guru-guru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tidak efektif karena di situ ada para dan guru-guru. Kata efektifnya yaitu para guru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kepaduan yaitu informasi tersusun dengan padu atau tidak terpecah-pecah. 1. Hindari penggunaan kata tentang setelah predikat berawalan me. Contoh, buku ini membahas tentang sejarah karya sastra pada periode Balai Pustaka itu tidak efektif. Buku ini membahas sejarah karya sastra pada periode Balai Pustaka itu efektif. Kelogisan, yaitu ide kalimat dapat dimengerti dan sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. 1. Kalimat logis dan mudah dipahami. Contoh, kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak efektif. Kepada kepala sekolah kami persilakan. Itu adalah kalimat yang efektif. Lalu kita akan belajar mengenai kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang biasa dipakai dalam keadaan formal atau resmi dan berdasar pada kaidah yang sudah dibakukan. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai pedoman atau aturan kebahasaan yang sudah ditetapkan. Kata tidak baku biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan tidak baku. Kita lihat kata bakunya dulu ya. Apotek, bus, praktik, nasihat. Sedangkan kata tidak bakunya adalah apotik, bis, praktek, nasihat. Mari kita diskusikan bersama. Temukan penggunaan kata tidak baku pada kalimat di bawah ini. 1. Bimbi membeli cemilan di warung depan rumahnya. 2. Lala diminta ibunya ke pasar untuk membeli cabai dan bawang. 3. Resiko menjadi seorang selebritis adalah segala tindakannya menjadi sorotan publik. Di sini ada kata tidak baku dan ada kata bakunya. Kata tidak bakunya adalah cemilan, cabai, resiko, selebritis. Kata bakunya adalah camilan, cabai, risiko, dan selebritas.